Hadirin jamaah rahimahullah. Alhamdulillah dina ieu urang dipaparingan kegiatan iman anu mangrumpikeun kanikmatan kutiasa urang nongkrongna di patempatan dina raraga tolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadisna anu dikutip ku Imam Ibnu Hajar dina Kitabul Umar. Anjeunna kantos kalawas sapertos kieu. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihim. Yen mung Gusti cisaha jalma anu nyepeng cing saha jalma anu nyepeng urusan hiji umat nya simpel nama anu nyekel kepamimpinan dipaparinan amanat pamimpin tapi dina ngalaksanakeunana teu didumasaran ku keadilan anu aya justru maranehna syaqqo alaihim kah ngahesekeun kanu jadi rahayatna maka fashquq alaih ku Rasul didoakeun cing dipaparin kasusah ka eta jalma. Artina dina bab urusan nyekel perkara anu nyangkut hajat jalma anu loba oge dina bab kapamimpinan sok sanajan dina kulawarga tangtu ieu teh hiji amanat anu bakal disungkeun pertanggungjawabanna di payunan Allah Subhanahu wa taala. Nalika hiji imam, hiji pamimpin manehna teu bisa ngalaksanakeun eta amanat kalayan adil maka tangtu berarti lawan kata tinu adil eta jalma geus ngazolim dinu amanat nu dipaparinkeun ka anjeunna. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna alusad parantos rawuh anu sakumaha kauninga ku urang fenomena oge kajantanan nu lumangsung dina berbagai media anu nuju rame nyaeta ngeunaan omnibus law dugikeun ka seueur aksi demonstrasi di berbagai tempat di Bandung, Jakarta tos puguh deui dugi ka aya nu diduruk eta halte untung sanes jalmi oge. Mung anu janten pertarosan kumaha eta teh? Naha urang memang kedah sapertos kitu atanapi aya naon jeung omnibus law teh malihan mah aya anu menyikapi yen kerusuhan demonstrasi eta teh dialatankeun maranehna kajebak ku isu atanapi hoax. Kumaha salarasna oge sikap urang kumaha bilih aya nu teu acan terang naon omnibus law teh omna saha eta teh gitu. Insyaallah dina denget ieu baris dikupas tuntas ku al ustad oge dina tema anu parantos disebar bakal dikaitkeun oge ngeunaan kaayaan Indonesia dina denget ieu darurat komunis. Supados langkung jentre langkung eces tur jelas urang siapkeun manah kalih perhatosan urang sadaya kanggo nampi tausiah ilmu anu dipaparinkeun ku al ustad ku kituna sumangga ka al ustad amin di haturanan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya'dilu huwa aqrabu littaqwa al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in umira bi ma'siyah fala sama alaihi wala ta'ah al-hadits. Sembah sujud pengabdian pemujaan
tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi miwah para sepuh utamina jajaran pimpinan serta sesepuh Jamiah Persatuan Islam, wabil khusus di soreang sarang panyirapan. Kita oge ka para nonoman generasi baru, para kader ahli ilmu anu sami-sami hadir di majelis ieu. Langkung tipayun simkuring nedawidi ka Bapak Ibu jalaran kajian urang sadaya di tungkulan ku ihwan urang sanes mung di dalam negeri, tapi rupaning ihwatu iman di luar negeri anu satia nyukcruk galur pituduh Allah katut Rasul, boh di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, oge beberapa provinsi di Indonesia kurang mengerti bahasa Indonesia, maka simkuring nedawidi bahasa pengantar disampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materi kajian sebagaimana telah kita lakukan setelah kita membicarakan tentang beragam tanda kiamat yang disebut dengan alamatu sa'ah kubro, tanda-tanda kiamat besar yang telah kita kaji secara bertahap di 10 tanda. Kita telah memasuki pembahasan alamatu sa'ah sugro, tanda-tanda kiamat kecil, kurang lebih sebanyak 131 tanda. Salah satu di antara tanda kiamat kecil yaitu tampilnya imaratus sibyan wasufaha, pemimpin yang bersifat kekanak-kanakan dan pemimpin sufaha. Pemimpin sufaha bukanlah pemimpin yang tidak banyak gelar akademiknya, bukanlah pemimpin yang tidak mengalami masa pendidikan dalam strata yang rendah. Pemimpin sufaha boleh jadi strata pendidikannya demikian tinggi, bahkan bisa jadi sampai doktor profesor. Pemimpin sufaha bukan berarti jenjang karir secara kemampuan di strata sosial ekonomi itu boleh jadi sampai tingkat preskom, presiden komisaris atau presdir, presiden direktur. Tetapi kategori sufaha, pemimpin yang bersangkutan tidak peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal dan tidak peduli kepada urusan moral spiritual. Cohagna cek orang soreang, maka tidak peduli, tidak mengindahkan terhadap ketentuan protokol syariah dan aturan ilahi. Maka ini bahaya, jelas bahaya. Tetapi ada yang lebih bahaya. Di samping kepemimpinan demikian, mereka akan selalu punya juru bicara, PR, ahli komunikasi, ahli media yang disebut dengan kaum ruwabidoh. Jadi kaum ruwabidoh itu Bapak Ibu, satu perilaku yang zolim, maka bagaimana caranya dikemas sehingga masyarakat mempercayai adil. Satu tindakan dusta, maka dengan kepiawaian kaum ruwabidoh, maka orang menganggap bahwa yang dia lakukan jujur. Satu tindakan khianat, karena keahlian mereka, masyarakat percaya bahwa dia amanah. Sekarang sebaliknya,
satu langkah jujur, maka bisa diputarbalikan fakta oleh kaum ini sehingga masyarakat menganggap yang jujur dusta. Orang yang amanah maka akan disangka dia khianat. Itulah peran kaum Ruwabidah. Jadi adanya imaroh sibyan, imaroh supaha itu berdampak besar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, tetapi ada yang jauh lebih bahaya dari imaroh sibyan dan supaha, karena biasanya paket yang menyertai mereka ada PR, ahli komunikasi, ahli membangun opini publik, menyebar informasi. Merekalah yang menguasai arus informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Maka apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Tampaknya Allah memperlihatkan sebagai kurikulum yang tepat sebagai bahan introspeksi, dan agar kita semakin mawas diri dan tak bosan mengevaluasi sab barisan, khususnya di lingkungan Jamiah Persatuan Islam yang punya tanggung jawab besar di dalam mengawal perjalanan arah bangsa dan negara agar ada pada koridor ilahi dan mencapai pelabuhan yang diridhoi oleh Allah. Beberapa catatan penting dari peristiwa yang tengah kita hadapi. Kita telah maklum bahwa pengesahan rancangan undang-undang Omnibus Cilaka, Omnibus Law Cilaka, singkatan tina Cipta Lapangan Kerja, menjadi undang-undang oleh yang terhormat yang diberikan kemuliaan sebagai perwakilan rakyat pada hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020 telah mendapatkan protes keras dari banyak pihak. Undang-undang ini, Bapak Ibu, dinilai merugikan rakyat Indonesia, bukan hanya kalangan buruh dan pekerja. Jadi terlalu simplikasi, menyederhanakan. Sekiranya persoalan ini hanya persoalan buruh, karena Omnibus Law ini adalah undang-undang sapu jagat yang merangkum beragam klaster yang bisa merubah, mengganti perundang-undangan yang asalnya terpisah-pisah menjadi satu atap. Jadi sekali lagi, ini yang disebarkan di masyarakat seakan-akan yang merasa kerugian itu kaum buruh dan pekerja. Ini terlalu menyederhanakan. Karena masalah yang dihadapi bukan hanya persoalan buruh dan pekerja, tetapi juga menyangkut persoalan lingkungan hidup, menyangkut persoalan agraria pertanahan terutama di bidang pertanian, menyangkut persoalan hak asasi manusia, bahkan persoalan pendidikan dan keagamaan. Ini yang pertama yang perlu untuk disampaikan. Sekiranya yang terbentuk dalam pikiran kita yang berkepentingan dengan undang-undang ini hanyalah kaum buruh, kaum pekerja, padahal banyak pihak yang pasti akan merasa berkepentingan, berkebutuhan dengan ragam undang-undang dalam satu atap yang disebut dengan Omnibus Law ini. Oleh karena itulah, protes penolakan undang-undang
karena dipandang mengandung kezaliman. Kita mengetahui Bapak Ibu, kezaliman seseorang paling dampaknya hanya berdampak kepada orang per orang. Tapi jika kezaliman dilakukan oleh pengambil kebijakan, siga ketua RT, maka lamun ketua RT tidak adil, jangan disamakan dengan warga biasa. Walaupun tidak adil mah rek usaha wae lamyak cereg teu cereg, sarua wae lamya bres teu beres. Tapi dilihat dari dampak, itulah yang disebut dengan kedoliman sistemik. Jadi bukan kedoliman karena keinginan pribadi, tapi dikondisikan oleh peraturan. Maka dampak kedoliman seorang pemimpin itu jauh lebih bahaya daripada kedoliman individu biasa. Maka inilah kenapa Quran, Sunnah. Saya nggak akan nanya ke bapak, ke ibu percaya ada Quran ge hafal 34 juz kan punya. Bakatku hafid orang soreang mukoma orang panyirapan. Maka selalu mengingatkan dilu, berlaku adilah. Karena saat keadilan tidak bisa diindahkan atau ditegakkan, sudah pasti terjadi kedoliman. Sementara tindakan kedoliman atas dasar kebijakan penguasa itu dampaknya bisa besar. Guru kita dulu tak pernah bosan baheula mah teu kaharti Bu, memberikan contoh logika yang sederhana. Seorang bertindak semena-mena sewenang-wenang terhadap hutan lindung, maka dirina ngaruksak lingkungan hidup hanya dengan cara menebang satu pohon. Maka paling keruksakan dasa kuat-kuat na tu Bapak Ibu jelema ngangkut kai sakumaha. Tapi lamun ayeuna ngarampok hutan lalu dibenarkan dengan sebuah peraturan kapan beak jeung leuweungna. Nalika tadi hiji tangkal ruksak dampakna moal loba, tapi lamun ancur jeung hutanna nu keuna saha? Kapan yang tidak berbuat juga akan terkena dampak. Ruksak di hulu, kabeh nu di hilir beunang ku bencana. Jadi maling teu nyakola mung mampu maling sendal, tapi maling nu nyakola saupami ilmuna tidak dipakai mengawal menegakkan kebenaran, maka ruksak saalam dunya. Jadi maling salenjer teh maling bodoh. Maka maling pinter mah bisa saleuweung beak, tetapi maling nateh legal, maling nateh sah. Lantaran nu bodoh mah teu apal aturan, maka nu pinter bisa berlindung di balik aturan. Itu diantara dampak yang disebut dengan kedoliman jika dilakukan oleh orang yang mendapat amanah berkenaan dengan mengurus urusan masyarakat. Jadi orang tihandap diajak bab per RT-an, per RW-an jangan dianggap sederhana. Makana enjing pageto mah ku ahli pangajian kudu peduli persoalan RT. Lamun ahli pangajian teu peduli kana RT, penjahat nu peduli. Engke mah sarumanget Bu, RT RW bahkan KDC kudu ku ahli pengajian. Minimal ahli pengajian nalika ngajabat lamun rek neng parteh ku jamaah dikepretan. Komo ku jamaah panyirapan mah diusapna ge ku halu. Ku bapak atau tadi dibelai ku pedang. Kan gitu Pak. Ini sekali lagi dampak seseorang
ketika mendapat amanah publik lalu tidak bisa menegakkan keadilan, dampaknya besar. Makanya kahartos Bapak Ibu, nalika Abu Bakar diamanahi ku umat sabada Rasul pupus setelah Rasul meninggal, selalu mengatakan lastu bi khairikum, aku bukanlah yang terbaik di antara kamu. Sekiranya kepemimpinanku sesuai dengan ketentuan Allah maka dukung aku, tapi sekiranya kepemimpinan aku menyimpang maka luruskan aku. Naik Umar bin Khattab, maka sahabat ngacungkeun bedog, saya yang akan pertama meluruskan Anda, ngaluruskan lagi taku bedog si cepot. Tah budaya ieu teh Pak kedah diwujudkeun dina kahirupan urang. Lantaran lamun teu biasa engke ewuh pakewuh pamingpin ti dagor diantep. Pamingpin ti jalike hare-hare lantaran kagok atawa acuh. Ke di mana tos terjadi keruksakan, kakara urang gogorowokan, terbalik ari keur prosesna hare-hare. Sok ti ayeuna mata komo ieu budak barau kencur kieu no kencur. Ieu budak milenial anu masih keneh panjang lalakon hirup. Ti ayeuna diwujudkan, ditumbuhkan kesadaran bagaimana perhatian Islam demikian besar karena kedoliman sistemik itu bisa menjadi tsunami yang lebih dahsyat daripada tsunami laut. Teka tingali karuksakanana, tsunami laut mah langsung harita ruksak. Tapi tsunami kedoliman sistemik maka teka tingali ruksak, tapi jerona rapuh suatu saat ambruk karena tidak sekuat bangunan yang terlihat dari luar. Nah jadi ini yang disoroti, permasalahan bukan urusan semata-mata UMR, urusan cuti tina 805 halaman, sekian ribu pasal, lamun sakadar upah minimum regional abdi mah moal milu demo dan nu penting abdi mah sidunungan geus mere ka abdi adil, itu mah keur pribadi sanes eta. Itu mah contoh UMR masalah cuti. Tapi yang disebut dengan kedoliman sistemik berarti ada perencanaan yang lebih mendasar yang berdampak. Lihat Bapak Ibu, ketika aksi dilakukan, unjuk rasa digelar di berbagai daerah, kemudian berujung kerusuhan, maka dipiralkan kembali fatwa-fatwa keagamaan, demo haram. Bukannya memberikan pertimbangan solusi agar persoalan UU ini bisa baik untuk semua pihak, malah dimunculkan fatwa nu demo nu salah haram. Dibuatlah kejadian-kejadian kerusuhan, misalkan halte di Duruk. Emang nu ngaduruk eta buruh jeung mahasiswa. Tapi orang mudah tuhnya tingali matak tongsok demo ngaruksak, itu tujuan utama. Padahal nu melakukan penruksakan siga kitu cantang tuh. Ini Pak contoh ruwai bido. Jadi tujuan mulia, tujuan suci, ketika tak bisa dibendung maka disebar bagaimana orang menjadi benci. Diciptakanlah gambaran-gambaran yang orang gampil tersep, maka kemudian orang menjadi antipati. Tuh tinggal di demo teh kalak ngaruksak, padahal belum tentu mereka yang sesungguhnya. Disinilah penting permintaan barudak penyirapan. Siapa yang melakukan pengeruksakan? Maka dikhawatirkan gaya-gaya PKI itulah yang menyusupi. Damal mungkin atuh Bu,
Jami siga mahasiswa, para dosen, para buruh menuntut lalu tiba-tiba jo ngaruksa. Nah ini beberapa catatan-catatan yang Nabi isyaratkan aya di hareupeun urang sing seket maca situasi. Karena sekali deui opini media komunikasi saat dipegang ku tadi kaum ruwaibidah, maka tai kotok wae bisa rasa dodol. Teu percaya ku ibu diletak. Iya dodol asli gitu. Malah dianggap tai ono, you know tai ono generasi milenial. Tapi tai kotok disangka dodol. Tai itu bahayana ruwaibidah. Nah, oleh karena itulah ada yang sangat disayangkan. Setelah terjadi aksi yang berujung rusuh berdarah-darah di berbagai belahan tanah air, bahkan dalam catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, kepolisian sebagai rakyat, pendemo sebagai rakyat, akhirnya kanu bentrok sesama rakyat, melakukan tindakan represif, menangkap pendemo di hampir 18 provinsi berbeda. Ada yang unik sekaligus prihatin ketika terjadi di Jakarta. Saat Jakarta dikepung Bapak Ibu, maka presiden kita tak berada di istana. Jadi kita tidak akan memberikan catatan badai kamanana. Rek neang itik terserah. Erek neangan ayam di penyirapan di Koneng Santen terserah. Tapi yang sangat disayangkan, setelah aksi berdarah-darah baru memberi keterangan kemarin sore. Kermah eker tadi lamun mah ti awal atuh. Kermah tadi masbuk. Saat masbuk memberikan keterangan bahwa aksi demo teh dipicu hoaks, berita tidak benar. Begitu pula rame-rame diikuti oleh jajaran kabinetnya. Bukannya mengakui kesalahan. Sekiranya masyarakat salah paham, berarti ada yang salah dalam menyebarkan informasi itu benar. Harusnya masyarakat lamun bisa mah kapan siga COVID-19 bisa karena HP masing-masing. Jumlah korban COVID sabaraha update tiap hari masyarakat dapat. Tapi eusi tentang undang-undang lamun kitu nepi kana HP masing-masing kan bisa. Sebelum diketuk palu supaya tadi sadaya masyarakat tahu apa kalau sekiranya masyarakat salah paham. Bukan tadi memperbaiki apa kekurangan, mencari solusi bersama-sama. Nu demo kalaka disebut kapangaruhan ku berita teu bener. Tah Bapak Ibu, boleh jadi beliau itu nggak salah, tapi lagi-lagi yang dikhawatirkan kaum ruwaibidah. Kapan apal di mana, kapan eueuh di lokasi. Maka jeng bisa tadi ningali kejadian di mana coba. Kan dikhawatirkan ruwaibidah membisikna teu balik. Mata kade Bu. Entong Ibu Atoh dilingkungi oleh orang-orang yang seperti cinta kepada Ibu. Padahal ABS asal babeh senang. Itulah Bu, tah bahayana teh. Keur mah masbuk. Harusna ti awal. Begitu ketuk palu tengah peuting deh ketuk palu nanti keur sarare diketuk palu anggota dewana wae kabeh can narima geura coba. Ieu nu sidang can narima bahan sidang. Kan prihatin, ini yang dikhawatirkan imaratus sibyan, kekanak-kanakan.
Ketuk palu nu sidangna can narima, begitu masyarakat respon, oh cenah masyarakat teh kapangaruhan ku hoax berita bohong. Jadi we demo kita coba. Ini diantara hal yang sangat disayangkan. Oleh karena itulah Bapak Ibu, tentu tudingan ini tidak berdasar, dibantah oleh sejumlah pihak. Oleh para mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, tak terkecuali teman-teman kita di Himpunan Mahasiswa Persis yang punya kepedulian mewakili Jamiah Persis sebagai bagian dari jihad keumatan dan kebangsaan, tentu menolak. Begitu juga kalangan buruh dan banyak pihak yang juga menyayangkan. Kenapa yang seharusnya mencari solusi bersama atas kebuntuan kekisruhan malah menambah masalah baru dengan pernyataan yang kurang bijaksana. Inilah catatan yang perlu untuk diluruskan. Benarkah semua pihak menolak karena pengaruh hoax, berita bohong? Saya ambil contoh, tolong dijawab da orang penyirapan mah palalinter. Yang menyatakan bahwa RUU sebelum ketuk palu bermasalah, itu gabungan dari para profesor, dekan bersama ratusan akademisi yang menyatakan menolak dari sejak RUU diketuk palu menolak. Apakah demikian banyak para ahli menolak karena analisanya hoax, pengaruh berita palsu? Saya ambil contoh Bu ya. Misalkan sekelas guru besar Unpad, sekelas Profesor Susi Dewi Haryanti yang mengatakan bahwa banyak masalah terkait prosedur, proses penetapan dan isi dari UU Cilaka ini. Lalu para muridnya, mahasiswa, kemudian tergerak karena tercerahkan oleh tanggung jawab ahli ilmu untuk menyatakan al-haq al-haq, al-batil al-batil. Apakah yang tergerak karena tercerahkan dari penjelasan para ahli itu, maka mereka jadi korban hoax saat demo? Kan terlalu kecil. Itu sami jeung ngahina para profesor teh korban hoax. Maka ini yang saya katakan menyederhanakan masalah dan nimbul masalah baru. Dua, misalkan PBNU melalui ketua umumnya menyatakan bahwa undang-undang ini sangat tidak seimbang karena menguntungkan satu kelompok pengusaha saja tanpa memperhatikan rakyat kecil. Apakah pernyataan ketua umum PBNU itu hoax? Lalu kemudian segenap jamaah masjid, orang-orang pesantren, masyarakat kemudian tergerak dengan pernyataan dari ketua PBNU yang dianggap itu ormas terbesar, biasanya diaku. Lebah dia, apakah yang tergerak juga karena pengaruh berita palsu di PBNU? Lihat Bapak Ibu, maknya PBNU sekelas PBNU nyebarkan berita hoax, atau Kiai Haji Agil Sirot termakan hoax? Itu contoh yang kedua, terlalu menyederhanakan bahkan nambah masalah. Tiga, pandangan Sekum PP Muhammadiyah Dr. Abdullah Mukti yang kemarin baru mendapatkan gelar profesor. Muhammadiyah sejak awal
telah meminta DPR untuk menunda pembahasan ini, bahkan membatalkan pembahasan. Apakah saat menyatakan demikian Muhammadiyah sedang menebar hoax? Kemudian rakyat, masyarakat, warga Muhammadiyah, simpatisannya, orang-orang yang mendapat pencerahan terus tergerak. Apakah mereka karena korban hoax Muhammadiyah? Kemudian persis seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Umum, kemudian tadi memberikan pencerahan teman-teman kita di Hima Persis di seluruh Indonesia. Setelah mereka melakukan pengkajian, ditemukan beberapa persoalan, lalu kemudian bergerak di Jakarta dan di berbagai daerah. Apakah teman-teman kita Hima Persis korban hoax? Ini contoh Bu, terakhir karena sudah jam 6. Kayak bisa hoax dia. Kemudian yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan taklimat MUI terkait penetapan UU. Apakah taklimat MUI juga hoax? Menebar berita bohong. Misalkan dalam taklimat nomor Kep strip 1730 garing dan seterusnya, MUI menyampaikan 7 poin pandangan, pesan dan masukan. Dalam taklimat itu MUI menyesalkan pemerintah dan DPR yang tidak merespon masukan dari ormas-ormas Islam dan elemen bangsa lainnya. Punten Bapak Ibu, mumpung live streaming, lebah tadi menghancurkan gerakan yang disebut radikalisme, terorisme. Suara ormas didengar, tapi lebah ngobrolkan persoalan ekonomi, kue pembangunan tara di bawaan ormas. Jadi nasibna teh lamun tadi ngandus mana euy teroris, mana oi radikalis, baru diminta pandangan. Hari itu mah bagi-bagi kue ter diajak ngobrol. Nasib ormas Islam. Maka MUI tegas menyatakan masukan dari ormas-ormas besar, termasuk Persis sejak awal masih dari RUU Ken samemeh kejadian siga ayeuna, itu sudah menyampaikan masukan keberatan. Tapi tidak didengar, tidak dipedulikan. Maka MUI juga menolak undang-undang cilaka yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha, cukong dan investor asing. Apakah MUI melakukan demikian juga menebar hoax? Kemudian umat tergerak, terutama para aktivis kaum muslimin di berbagai daerah tergerak dengan taklimat MUI. Apakah mereka demo jadi korban hoax MUI? Maka inilah Bapak Ibu, catatan-catatan penting. Sekali lagi, imaratus sibyan wasupaha itu bahaya. Tapi terkadang ada paket yang lebih bahaya, yaitu dikhawatirkan cara menyikapi pokok masalah justru kaum ruwabido. Pak, kieukeun we jawab ku Bapak, itu yang bahaya. Matak sekali deh Ibu, entong dianggap teman dekat itu menyelamatkan. Suatu saat kita dicelakakan oleh teman dekat. Karena sekali lagi boleh jadi memberikan masukan bukan untuk kemaslahatan bersama, tetapi ngamankeun kepentingan manehna dikelek penguasa. Kan bae penguasana babak belur ditembakan ku rakyat nama manehna aman, gaji gede.
Urang nu ripuh Bu, demo dipentung ku polisi, teu dibayar, itu mapan dibalayar. Naon benjol nawe menang duit. Nah inilah yang sekali lagi pelajaran-pelajaran penting. Benarnya firman Allah dan tidak akan pernah melesetnya sabda Rasul. Oke, nah mari kita ambil contoh bahas ya. Ini contoh. Kenapa pernyataan hoaks ini tidak benar? Saya ambil contoh. Sebenarnya sekiranya ada kesalahpahaman, berarti memang pemerintah tidak benar menyampaikan informasi. Tidak serespon COVID-19. Wah Covid mah nepi ka ibu wae orang penyirapan ayeuna dimalaskeun keneh. Itu pengaruh informasi yang benar berarti merata Kak. Walaupun tingali kenu demo aya teu nu tertular. Kaasup aparatna lamun eueuh berarti dina Covid oge aya carita si cepot. Teu kabeh bener urusan Covid berarti aya nu nebeng. Kan gitu Bapak Ibu, gampil ke orang lembur mah ningalina eta sakitu kamari teu dimalasker. Sakitu berdempet-dempet cika tular henteu. Lamun ternyata henteu, berarti memang aya masalah sareng Covid. Terlepas eta tapi merata bisa sampai ka lembur nu sim kuring di Cipeuteui eueuh sinyal wae nepi. Sok ibu ka Cipeuteui tah aya sinyal tapi ka Koneng Santen aya deui. Duga kunaon ngewana provider ka Cipeuteui tah. Eta mah asli Bu tempat istirahat tara bisa diganggu, moal bisa ditelepon ku sasaha. Tah lamun jadi koruptor mah kadinya nyumputna. Moal ka udag eta mah Pak, moal kapanggih ku drone jeung ku satelit. Iya contoh Pak, tapi naha ieu sakitu pentingna hajat hidup orang banyak, tidak segencar seperti itu. Memberitahu. Terus keur mah rek tanggal 28 Oktober dipercepat. Tengah peting. Keur jemplang-jempling. Ibu hudang dayang ngising. Ketuk palu anggota dewan teu narima, ieu teh ngurus negara, RTG teh kitu-kitu teuing. Nah, maka contoh seharusnya perlu diluruskan. Misalkan kalau salah informasi, saya ambil contoh tentang klaster pendidikan. Mau diterangkan buruh da sim kuring mah teu ngarti urusan buruh. Ibu nu lebih ngarti urusan perburuhan, da ibu mah apal tanggal gajian. Ustad mah taya gajianana mah tak teu apal tanggal. Lihat Pak. Dari 905 halaman, sekian bab dan ribu pasal terdapat pada paragraf 12 pasal 65. Di dalam RUU dulu semua pegiat pendidikan protes agar persoalan pendidikan jangan masuk di undang-undang ini. Sepakat Pak dicabut cenah. Semua dicabut. Tetapi saat ketuk palu masih keneh aya klaster pendidikan dan kebudayaan. Saya ulangi. Ketika masih jadi RUU sebelum ketuk palu, maka semua pegiat pendidikan, mau tadi PGRI, mau taman siswa, semua keberatan pendidikan masuk. Maka dengan Kementerian Pendidikan disepakati klaster pendidikan dicabut, tidak masuk di sini. Pada saat ketuk palu, Ibu, tadina kusim kuring bade di print out di fotokopingan 805 halaman. Sanes masalah biaya motokopina nu hariwang Ibu lebet ngaos umur 40 beres ngaos 70. Tua sebelum waktuna kaburu weureu. Maca 805. Tingali Bapak Ibu, ini bukan hoax. Masih tercantum
dalam 905 halaman engke kusim kuring titipkeun ka barudak panyirapan. Sok da ku barudak panyirapan mah kuat hafalan ditamul 800 halaman mah bari peureum, bari ngopi lah gitu. Nah, maka di paragraf 12 pasal 65 ternyata masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha. Ini bukan hoax. Saya bacakan ya Bu ya. Contoh nih. Pasal 65 berbunyi 1. Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 2. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Lihat Bapak Ibu, tolong saya koreksi kalau saya ngahuleng keur macana jadi loba hoax. Pak, sektor pendidikan ini masuk dalam pembahasan yaitu perizinan berusaha. Kan teu salah Pak lamun orang panyirapan maca nu asalna tadi disepakati moal aya pek teh aya kene. Walaupun banyak yang memang dihilangkan pasal-pasal, terus cek orang panyirapan saat membaca paragraf 12 pasal 65 kieu cek orang panyirapan. Oh berarti lantaran tadi mendirikan kegiatan usaha pendidikan harus berizin usaha, maka berarti undang-undang ieu bisa menjadikan pendidikan sebagai komoditas produk dagang jasa untuk mencari keuntungan. Berarti pendidikan menjadi barang yang diperdagangkan. Dampakna Bapak Ibu, lamun mendirikan pendidikan izinnya seperti izin perusahaan, oke, ayat TDP dan lain sebagainya. Ieu nu garadu CP orang soreang matos palalinter wareg ku CP jeung PT. Berarti dampaknya kasaha ka masyarakat, berarti biaya pendidikan mahal. Kan gitu cara ngitung bisnis Pak. Oke. Kalau misalkan salah cenah Ustaz Amin mah nerangkeunana pangrangkeun naha bet ditempatkeun dina masalah izin berusaha. Ditempatkeunana. Tingali Bapak Ibu, apa yang disebut dengan izin berusaha? Sementara pada pasal 1 huruf D Undang-Undang nomor 3 tahun 82 simkuring masih kelas 2 kelas SD. Kelas 2 SD Pak. Taya pun lanceuk Kang Husein nu apal. Apa yang disebut dengan usaha coba? Menurut undang-undang kene, usaha didefinisikan setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sekarang bidang pendidikan ditempatkan di berizin usaha. Nu gampil ke orang bodoh berarti pendidikan teh jadi komersil. Kan gitu. Lamun salah entong kabur ke Kalimantan kuduna. Kan terangkeun masyarakat teh. Tah masyarakat maksudna kieu. Nambah istilah anyar. Cenah eta mah keur kek. Nambah ada istilah anyar naon kek? Cekek. Kawasan ekonomi khusus. Nambah ada istilah. Nu tadi we geus nyeri beuteung tambah ieu.
mencret cina orang sorean. Nyaba bapak ibu lingali. Tete permainan lain jelema kaleng-kaleng nu kieu mah Bu. Orang lembur, orang soreang, simkuring orang tadi maleer hirup di komplek nu disebut Eastern Hill Siwal, si Siwalungan. Tuh hebat ngaran komplek nage Siwal atuh Pak. Padahal si Siwalungan. Kanu paralinter nu ngarti kieu. Matak semakin pinter lamun teu make panduan agama, semakin pinter pikeun kebelinger aya celah. Matak saha nu ngarti hukum, saha nu bisa ngalanggar hukum, nu ngarti hukum. Dan nu bodoh mah teu lain ngalanggar kulantaran teu nyaho. Maka nu pinter hukum bisa cari celah mana pasal kawat, mana pasal karet. Pasal kawat dikaretkeun. Matak nate lain melanggar, naon eta mah ijtihad cenah kitu. Nah contoh Pak, jadi kan sederhana, teu kudu saling tuding hok. Ieu mah sim kuring maca pasal eta, ongko eueuh aya keneh. Terus begitu aya ditempatkan dalam berizin berusaha. Maka yang mudah dimengerti berarti pendidikan berdasarkan undang-undang ini bisa dikomersialisasi. Maka sekiranya dikomersialisasi berarti harkat martabat pendidikan itu telah dirampok karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Kan gitu Pak. Ih sederhana Pak. Matak ngobrol nu kieu mah mending di warung kopi. Bari sila ipis. Geus berdarah-darah. Maneh teh salah cenah hoax na eta teh. Halo ka mana wae kamari. Kuna mati awal sekiranya salah, tapi dah ini mah fakta, bukan hoax. Gitu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah maka ada 4 pandangan para ahli pendidikan. Bukan kalangan akademisi tapi praktisi pendidikan yang tergabung pada Persatuan Guru dan Pendidikan serta pegiat pendidikan. 4 bahaya bagi pendidikan sekiranya ini diberlakukan, apalagi peraturannya tidak jelas nanti dalam praktek. Orang ge apal Bapak Ibu nu sebut perizinan teh kan orang masyarakat pengguna aturan. Hayang nyeun aturan A, hayang izin B teh lah. Nah minimal rek ngayakeun pendidikan jadi mahal lantaran loba meja anu kudu didatangan. Itu sederhana cara mikir gitu Bapak Ibu. Nah jadi sekali lagi ini contoh sekiranya ada informasi yang tidak merata, maka lebih bijak pemerintah mengatakan oh iya saya salah. Ternyata apa yang kami maksud can nyambung jeung kahayang masyarakat kan seharusnya mah kitu. Ternyata salah tanu demo teh naon berita bohong. Sekiranya berita bohong, neangan berita nu bener kudu ka mana. Beginilah RUU jadi UU na tasiga kieu. Maka wajar kalau banyak pihak di awal menunda bahkan batalkan. Nah lantaran sumber masalah nyawe bermasalah. Begitu pas diketuk palu bari jeung tadi maling-maling waktu dipercepat dari tanggal 28, maka baca pernyataan Sekum Persis di web Persis.or.id resmi. Mengapa tergesa-gesa menetapkan undang-undang ini? Itu nu gampil Bu. Maca situasi dalam tanda petik ada apa dengan UU ini. Maka satu di antara contoh persoalan pendidikan tak berlebihan sekiranya ini bukan karena hoax, karena begitu yang ada yang mudah dibaca. Cek bahasa barudak orang kata pangmah maca mah mantukna, maca mah zohirna. Lamun rek ditakwil oh maksudna kitu eta mah takhirul bayan an waqtil hajah la yajuj. Nu kuduna harita butuh penjelasan masbuk teu meunang cek kaidah usul fikih oge gitu.
Nah, telat nimbulkan masalah. Itu contoh beberapa hal yang perlu ditegaskan. Jadi terlalu sederhana, bahkan lari dari pokok persoalan. Sekiranya ada aksi unjuk rasa dari teman-teman kaum buruh dan pekerja, kaum pelajar dan mahasiswa, berbagai elemen masyarakat yang sama-sama tergerak karena merasakan ada kedoliman sistemik pada undang-undang ini, maka menyebutkan dipengaruhi oleh berita palsu, dipengaruhi oleh tadi adanya disinformasi, maka tampaknya upaya mencari kambing hitam itu bukan tipikal pemimpin yang baik dalam pandangan Islam, yang seharusnya mencari solusi sekiranya ada salah komunikasi, ada salah informasi, perbaiki jajaran aparat, jangan berikan peran kepada kaum ruwabidah, karena terkadang mereka lah yang menghendaki bukan satu kesatuan, tercipta kesepahaman, memang inginnya ruwabidah terjadi disharmoni, terjadi keterputusan komunikasi, ujung-ujungnya chaos. Maka tidak ada yang punya karakter demikian selain karakter PKI. Maka mudah-mudahan apa yang tengah diperjuangkan oleh saudara-saudara kita dari berbagai elemen masyarakat itu jangan berubah dari niat awal, yaitu niatnya karena Allah. Yang kedua, jangan berubah dari rencana awal, yaitu unjuk rasa berkeadaban, unjuk rasa santun karena dilindungi oleh undang-undang dan dibenarkan di dalam Islam. Adapun tanggapan tentang fatwa demo haram tidak akan saya bahas sekarang. Insya Allah nanti di Majelis Gabah edisi khusus Senin besok kita akan kupas tuntas, benarkah demo itu haram, dan fatwa yang mengharamkan itu akan kita bedah berdasarkan pertimbangan Quran Sunnah, khususnya menurut pandangan ulama Persis. Bapak Ibu, inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak yang bisa diuraikan, tidak mendalam apa yang dipaparkan, tapi paling tidak pokok-pokok pikiran dan beberapa pokok masalah yang semoga membangun kesadaran agar tercipta kesadaran bersama, terus memperkuat saf barisan khususnya bagi generasi baru di persatuan Islam, dan jangan memberi ruang bagi pihak lain masuk celah di saf kita karena saf kita reco, saf kita tidak rapih. Mari kita rapihkan. Sekiranya saf kita ada sedikit ngageser, maka dengan cara demikian janji Nabi ajag tidak akan berani menerkam kaum muslimin yang berkumpul, sebab serigala akan menerkam orang muslim yang memisah dari kumpulan. Mudah-mudahan inilah cara kita di dalam menjaga amanah dan petunjuk Quran Sunnah. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik masalah ini maupun masalah yang lain, juga Bapak Ibu di rumah masing-masing silahkan cantumkan di kolom komentar. Yang hadir langsung bertanya, sampaikan sebanyak-banyaknya pertanyaan, karena insya Allah akan dijawab ku barudak penyerapan. Demikian aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan wawasan ilmu kepada kita semua terkait dengan
Omnibus Law dan isu PKI, bukan isu lagi ya, karena memang sudah fakta, kita lihat gejalanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bisa menambah bekal bagi kita semua menyikapi fitnah-fitnah atau kekacauan-kekacauan yang ada di sekitar kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, ada pertanyaan? Mangga Pak Haji. Saya mau bertanya, Ustaz, apa artinya Dewan Hizbah itu? Oh ya, terkait dengan Dewan Hizbah, apa yang dimaksud dengan Dewan Hizbah? Harus sama Ustaz. Oh iya, ya saya bacakan dulu pertanyaannya. Tapi tadi ada pesan dari Ustaz Amin untuk pertanyaan ditampung saja dulu. Insya Allah nanti akan dijawab untuk beberapa pertanyaannya. Bisa langsung disampaikan saja di kolom Facebook Sigabah ataupun ada di fans page Facebook PJ Persis Penyerapan. Bisa juga nanti di PC Pemuda Persis Soreang. Itu silakan ibu bapak bisa mengakses dan langsung mengajukan pertanyaannya. Mungkin untuk pengajian sore ini dicukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di bulan depan di waktu tempat yang insya Allah sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.